kerasa banget ya adik-adik, udah hari Minggu lagi. Waktunya kita buat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yes, bener banget. Dan kakak-kakak juga mau ngingetin adik-adik nih buat tetap selalu mentaati protokol kesehatan. Oh iya, masih ingat juga nggak ayat hafalan minggu lalu? Yuk sama-sama kita ingat-ingat lagi yuk. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 2 Tawarik 19 ayat yang ke-9. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Amin. Yuk sekarang sama-sama kita mulai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu, kami mau memuji dan memuliakan namamu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
buat Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati buat firman Tuhan. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama nyanyi dari awal. Mimpiku dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah bersuka cita, kami sudah menyembah Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya menjadi anak-anak yang mau melakukan firman dan perintah-perintah-Mu Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Rehoboth Kids. Yes, kita ketemu lagi hari ini. Kita hari ini mau sama-sama ibadah. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan sekarang. Yuk adik-adik siapin Alkitab ya. Siapin notes-nya adik-adik supaya hari ini adik-adik bisa mencatat firman Tuhan. Dan hari ini juga kakak percaya semuanya sudah bersuka cita karena kita barusan memuji Tuhan, ya kan? Kita barusan menyembah Tuhan dengan semangat. Wah, keren. Hari ini adik-adik Rehoboth Kids keren semuanya. Mantap. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini judul firman Tuhannya adalah Holy Spirit atau Roh Kudus Part 2. Part 2. Bagian yang kedua, volume yang kedua. Hari ini hari Minggu, tapi hari ini hari Minggu yang berbeda loh adik-adik. Hari ini Minggu yang spesial sekali buat anak-anak Tuhan. Hari yang spesial sekali buat Rehoboth Kids. Apa ya? Apa yang spesial dari hari ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau adik-adik belum tahu, kakak kasih tahu ya. Hari ini itu kita sedang merayakan hari yang spesial, yaitu Hari Pentakosta. Wah, coba semuanya bilang Hari Pentakosta. 1, 2, 3. Hari
Pentakosta. Ih, keren. Adik-adik keren semuanya. Pentakosta itu artinya adik-adik hari yang ke-50. Hari ke-50. Kok bisa 50 ya? Dihitung dari mana ya 50 ya? Nih, kakak ingetin lagi ya adik-adik ya. Bulan April kemarin, jadi bulan lalu, kita sudah merayakan satu hari yang keren banget. Yang asik banget buat kita, buat orang-orang Kristen, buat anak-anak Tuhan. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Itu di awal April. Betul. Hari Jumat Agung dan hari Paskah. Jumat Agung hari Jumat, terus hari Minggunya kita merayakan hari Paskah. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib waktu hari Jumat Agung. Terus Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, yaitu hari Minggu. Ya kan? Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus masih tinggal di bumi, adik-adik. Tuhan Yesus masih tinggal di dunia ini selama 40 hari. Selama 40 hari itu Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya, sama Yohanes, sama Petrus, sama murid-murid yang lain. Tuhan Yesus juga ketemu sama teman-temannya, Tuhan Yesus ketemu sama kenalan-kenalannya, semuanya ketemu. Dan Tuhan Yesus bilang, ini loh aku sudah hidup lagi. Nah aku sudah memenuhi janjiku ya kan. Aku bilang kalau aku pasti hidup lagi. Nah, sekarang dia hidup lagi. Wih keren ya. Tuhan Yesus tinggal di bumi selama 40 hari. Tuhan Yesus ketemu sama semua orang. Dan setelah 40 hari, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus naik ke surga. Diperhatikan atau disaksikan sama murid-muridnya. Sampai murid-muridnya kaget semua. Wih keren ya. Keren banget gitu. Itu adik-adik bisa baca nanti ya di Kisah Para Rasul 1. Nah oke. Setelah 40 hari Tuhan Yesus tinggal di bumi. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu adik-adik 10 hari setelah itu. Jadi 40 hari ditambah 10 hari sama dengan 50 hari. Nah 50 hari itu adik-adik setelah hari Paskah. Itu pertanda atau menandakan kalau hari ini adalah hari Pentakosta. Hari pencurahannya Roh Kudus. Hari Roh Kudus itu dicurahkan buat anak-anak Tuhan ya. Waktu adik-adik nanti bisa baca juga ya di Alkitabnya adik-adik di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Di situ hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Semua orang Kristen yang berkumpul pada hari itu, mereka lagi berdoa, memuji Tuhan. Seperti yang kita lakukan hari ini adik-adik. Mereka dengan firman Tuhan juga, mereka nyembah Tuhan sama-sama. Terus tiba-tiba ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Wih, lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan mereka mulai bicara atau berkata-kata dengan bahasa asing. Nah itu bahasanya Tuhan. Itu bukti kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan ke anak-anak Tuhan. Oke, kakak mau ingetan lagi nih. Masih ingat gak khotbahnya Kak Tommy minggu lalu? Ayo, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Nah, minggu lalu Kak Tommy membagikan firman Tuhan yang sama, yaitu Roh Kudus part 1, Holy Spirit part 1. Dan Kak Tommy berkata, Kak Tommy sharing kalau Roh Kudus itu punya peran dalam kehidupan kita. Sebagai apa? Sebagai penolong. Ya, sebagai penolong, dan juga Roh Kudus itu disebut sebagai roh kebenaran, rohnya Tuhan sendiri, roh Allah. Roh Kudus itu roh Allah adik-adik. Jadi roh Allah itu adalah Allah sendiri yang membantu, yang jadi penolong kita, yang jadi teman kita. Sekarang kita buka Alkitab yuk di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yang sudah dapat boleh bilang sudah. Oke, sip. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Aku, Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi Rehoboth Kids mengenal Dia, mengenal Roh Kudus, mengenal Roh kebenaran, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu
Ya, saya akan diam di dalam kamu. Amin. Tuhan Yesus bilang kalau Bapa akan memberikan kepadamu, kepada adik-adik semuanya, kepada kakak, kepada Kak Hansen, kalau kita akan dapat penolong yang lain supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya. Keren ya janji Tuhan ya? Keren banget. Dan adik-adik tahu nggak? Kalau Roh Kudus itu bukan hanya dicurahkan buat orang-orang yang sudah dewasa, sudah besar, kayak papa mamanya adik-adik, atau opa oma, om tante. Tapi sekarang Roh Kudus itu juga bisa dicurahkan buat Rehoboth Kids. Adik-adik semuanya loh. Percaya nggak adik-adik? Oke, kakak mau tanya nih. Siapa yang di sini usianya masih 6 tahun atau 6 tahun ke bawah? Angkat tangan. Nah, Roh Kudus itu ada buat adik-adik semuanya. Sekarang buat yang usianya 7 sampai 9 tahun angkat tangan. Wah, Roh Kudus juga ada loh buat adik-adik semuanya. Sekarang yang lebih besar lagi, yang usianya 10 tahun ke atas, angkat tangan. Nah, Roh Kudus itu ada buat adik-adik semuanya. Amin. Roh Kudus itu bukan buat orang-orang dewasa aja adik-adik. Roh Kudus itu juga ada buat Rehoboth Kids, buat adik-adik semuanya. Roh Kudus itu bukan hanya penolong buat kakak, bukan hanya penolong buat Kak Hansen, tapi Roh Kudus itu penolong buat adik-adik semuanya. Jadi kalau nanti adik-adik sekolah ya kan, adik-adik kan masih online class, kakak berdoa supaya semua tetap semangat ya. Oke, nah kalau adik-adik lagi belajar di online class, adik-adik siap persiapan buat ulangan atau ada PR gitu ya. Adik-adik mengalami kesulitan, gimana ya? Kok pelajaran matematika ini susah ya? Atau kok pelajaran bahasa Indonesia ini susah ya? Gimana ya? Gitu. Adik-adik punya penolong sekarang. Adik-adik punya Roh Kudus sekarang yang bisa menolong adik-adik semuanya. Jadi adik-adik bisa tanya Roh Kudus ini kok susah ya? Tolong bantu aku dong. Kakak percaya nanti Roh Kudus pasti tolong. Kalau adik-adik misalnya nih, adik-adik lapar gitu. Tapi papa mama gak punya uang, papa mama lagi kesulitan ekonominya. Tapi adik-adik lapar gitu. Dan adik-adik gak tahu harus gimana. Adik-adik bisa cerita ke Roh Kudus. Adik-adik bisa bilang ke Roh Kudus. Roh Kudus aku ini lapar. Tapi papa mama gak punya uang. Gimana ya? Tolong berkati dong papa mamaku supaya punya uang gitu. Nah, kakak percaya Roh Kudus juga pasti tolong adik-adik. Amin. Kalau adik-adik takut sama sesuatu, adik-adik takut sama gelap, adik-adik takut sama cicak misalnya, atau adik-adik takut sama yang lain. Terus adik-adik mau curhat ke Roh Kudus, mau bilang ke Roh Kudus aku takut. Ini kok rumahnya gelap ya, gimana ya, tolong temenin aku. Atau adik-adik misalnya takut ke kamar mandi sendiri, Roh Kudus tolong dong temenin aku supaya aku ke kamar mandinya gak takut. Kakak percaya Roh Kudus pasti bantu, pasti tolong ya. Yang adik-adik perlu lakukan adalah adik-adik perlu ngomong ke Roh Kudus. Roh Kudus tolong bantu ya, tolong bantu aku, tolong aku. Nanti Roh Kudus pasti tolong. Nah adik-adik Rehoboth Kids, adik-adik bisa komunikasi sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan hanya di tempat tertentu, bukan cuma di gereja aja, bukan cuma di Israel aja, tapi sekarang adik-adik coba taruh tangan di dada semuanya. Taruh tangan di dada ya semuanya. Nah, Roh Kudus itu ada di situ. Roh Kudus itu ada di dalam dirinya adik-adik masing-masing. Dan Roh Kudus itu diam di situ dan Roh Kudus siap membantu menolong adik-adik semuanya. Amin. Kok bisa ya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena kita semua percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya kan? Tuhan Yesus adalah raja kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Maka dari itu Tuhan Yesus kan bilang karena Tuhan Yesus, Roh Kudus itu bisa dicurahkan ke atas kita. Coba nih, adik-adik buka ya, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Dikatakan di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Tuhan Yesus pergi, atau artinya jika Tuhan Yesus naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu, jadi Roh Kudus itu bukan hanya penolong, tapi Roh Kudus itu penghibur juga. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, kepada adik-adik semua, kepada kakak, kepada Kak Hansen, kepada kita semua. Tuhan Yesus bilang kalau lebih berguna atau lebih baik jika Tuhan Yesus pergi atau naik ke surga. Karena kalau Tuhan Yesus nggak pergi, Roh Kudus nggak datang deh ke kehidupan kita. Loh, tapi kan Tuhan Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan artinya bisa dong nemenin kita dimanapun, ya kan? Tuhan Yesus bisa dong nemenin kita di kamar, Tuhan Yesus bisa temenin kita di gereja, di sekolah, dimanapun. Bisa banget adik-adik, kakak percaya Tuhan Yesus bisa temenin adik-adik. Tapi jangan lupa ya, Tuhan Yesus itu datang ke dunia dalam bentuk manusia. Badannya sama kayak kakak, sama kayak adik-adik juga. Punya 2 tangan, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya kaki. Punya yang kita punya. Tuhan Yesus bisa lapar, bisa haus. Tapi Tuhan Yesus secara manusianya juga terbatas. Artinya kalau Tuhan Yesus ada di sini, Tuhan Yesus nggak bisa di situ. Karena badannya masih tetap manusia. Sama kayak kakak di sini, tapi kakak nggak bisa di rumahnya adik-adik. Karena kakak masih tetap manusia yang nggak bisa tiba-tiba datang ke situ. Nah, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga sekarang tubuhnya sudah bukan tubuh manusia lagi. Berarti sekarang Tuhan Yesus bisa ada di sini. Tuhan Yesus ada di sebelahnya kakak. Tuhan Yesus juga ada di sebelahnya adik-adik. Gitu. Berarti sekarang bentuknya Tuhan Yesus bukan bentuknya manusia, tapi sekarang dalam bentuk roh yang bisa hadir di mana-mana. Wah, coba bayangin ya kalau misalnya Tuhan Yesus masih hidup, kita kalau mau ketemu sama Tuhan harus ke Israel terus. Waduh, banyak uang terus yang dikeluarin nanti. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan buat adik-adik. Sekarang kita bisa ketemu Tuhan dimanapun. Di toilet bisa, di kamar bisa, di sekolah bisa, di gereja bisa, di mobil bisa, di mall juga bisa, di luar kota juga bisa. Karena Tuhan hadir di mana-mana. Adik-adik juga bisa ngomong-ngomong sama Tuhan dimanapun. Adik-adik lagi di mobil bisa ngomong-ngomong, adik-adik di gereja bisa ngomong-ngomong juga. Kita bisa ngomong sama Tuhan, kita bisa tanya-tanya sama Tuhan, kita bisa curhat sama Tuhan, kita bisa minta tolong sama Tuhan dimanapun, kapanpun. Wah, keren ya. Tuhan kita itu keren banget. Adik-adik, kakak punya cerita. Ada seorang anak perempuan namanya Cindy. Dia punya teman namanya Love, kasih, cinta. Nah, Cindy sama Love ini suatu hari mereka berencana untuk pergi nonton balet, adik-adik. Baletnya ini namanya The Swan Lake. Dari Rusia. Nih kakak tunjukin gambarnya ya. Nah, baletnya ini namanya The Swan Lake dari Rusia. Ini grup balet atau jenis balet yang keren banget. Keren banget. Semua orang yang nonton itu bisa, terkagum-kagum. Keren banget. Dan jarang banget untuk pergi ke Indonesia adik-adik. Jadi ini satu kesempatan yang jarang terjadi, jarang diberikan, jarang ada. Dan hari ini mereka ada di Indonesia gitu. Nah, Cindy sama Love berencana pergi, tapi sebelumnya Love tanya dulu ke mamanya, Mama boleh nggak kalau aku ikut Cindy nonton balet? Karena ini satu pertunjukan yang jarang loh Ma, please Ma, tolong Ma gitu. Tapi mamanya bilang boleh kok, boleh, asalkan ada orang dewasa ya yang ikut ya gitu. Asalkan ada orang yang besar yang ikut ya, supaya dijaga, supaya bisa jaga kalian. Tapi Cindy ngajaknya itu berdua aja sama Love, jadi cuma berdua, gak ada orang dewasanya. Nah berarti ini melanggar kata-katanya mamanya berarti ya. Mendengar mamanya bilang gitu, gak boleh pergi kalau misalnya gak ada orang dewasanya. Love jadi sedih, ya kok gak boleh pergi ya, padahal ini satu kesempatan yang berharga loh Ma, padahal ini satu kesempatan yang jarang loh Ma. Cindy juga pengen pergi, tapi nggak jadi pergi karena Love nggak pergi juga gitu. Nah, karena saking pinginnya Cindy bilang ke Love, bujukin aja mamamu, bohong aja sama mama. Nggak apa-apa,
sekali-sekali aja lah bohong sama mama. Bilang aja, mamaku ikut kok. Tapi kenyataannya dia gak ikut. Waduh, bohong sama mamanya. Lalu Love bilang, gak boleh gitu ya. Gak boleh bohong sama mama. Gak boleh bohongin orang tua. Ini orang tuaku, ini mamaku. Gak boleh dibohongin. Sebenarnya dalam hatinya Love itu pengen banget pergi. Tapi Love juga gak mau bohongin orang tuanya. Oke, jadi setelah itu karena Love sedih banget, Love curhat ke orang tua, ke Roh Kudus. Love curhat ke Tuhan. Tuhan, sebenarnya aku pengen banget pergi. Sebenarnya aku pengen banget nonton balet ini. Ini sesuatu yang jarang terjadi nih Tuhan. Tapi aku pengen banget. Tapi kok masalahnya nggak bisa ya Tuhan ya, karena mamaku nggak ngizinin. Gimana dong? Love curhat, Love tanya, Love cerita ke Tuhan. Dan setelah berdoa, setelah tanya-tanya, setelah curhat, Love merasa, ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti pasti Tuhan punya rencana gitu. Oke, beberapa hari berikutnya, Love ketemu dengan temannya yang lain. Namanya Hope. Love bilang ke Hope, Hope, aku punya 1 tiket nih buat nonton balet. Baletnya The Swan Lake loh, keren banget loh ini. Kayaknya aku mau kasih ke Chelsea aja deh. Jadi Chelsea ini temannya Love juga. Kayaknya aku mau kasih Chelsea aja deh. Dia kayaknya juga suka balet ya. Jadi mungkin aku kasih ke dia aja. Tapi Hope bilang gini ke Love. Loh Love, kamu ini ngapain kasih ke Chelsea? Kan dia bukan teman dekatmu. Kan dia bukan sahabatmu. Kamu juga jarang ngomong-ngomong sama dia, ya kan? Tapi Love bilang, gak apa-apa. Gimana-gimana kan dia tetap temanku. Walaupun aku mungkin jarang cerita-cerita sama dia, walaupun mungkin aku gak dekat sama dia, tapi dia kan juga temanku. Ya udah katanya Hope, ya udah kasih aja, gak apa-apa. Lalu Love ketemu sama Chelsea, Chelsea, sini. Nih aku punya 1 tiket buat nonton balet nih. Kamu kan suka balet ya kan? Nih aku kasih ya gitu. Terus Chelsea bilang, loh kenapa kok dikasih ke aku? Kan kamu bisa pakai ini buat nonton. Terus Chelsea bilang, oh bukan Chelsea, Love bilang ke Chelsea, oh iya tapi aku nggak dibolehin pergi karena mamaku nggak ngebolehin pergi. Soalnya aku nggak pergi sama orang dewasa. Ya udah aku kasih ke kamu aja. Terus Chelsea bilang gini, loh aku sebenarnya juga punya 1 tiket. Malahan aku bakalan pergi sama mamaku. Ya udah daripada kamu kasih ke aku, mending kita pergi aja sama-sama sama mamaku. Ada orang dewasanya, jadi kamu bisa pergi. Terus Love bilang, oh iya, ya udah, ayo kita pergi. Dan akhirnya mereka pergi deh nonton balet. Wah, adik-adik, waktu Love sedih, waktu Love lagi pingin banget buat pergi tapi nggak dibolehin, apa yang Love lakukan? Love berdoa ke Roh Kudus, Love berdoa ke Tuhan, dan coba apa yang terjadi? Coba tebak apa yang terjadi? Ternyata Tuhan sudah siapin Chelsea buat pergi sama Love. Love dipimpin sama Roh Kudus dan hasilnya Roh Kudus menolong Love. Wah, ini harus terjadi juga dalam kehidupannya Rehoboth Kids ya, dalam kehidupannya kakak juga, dalam kehidupannya Kak Hansen juga. Kita semua harus mau dipimpin sama Roh Kudus. Karena orang-orang yang dipimpin sama Roh Kudus, kakak percaya pasti berhasil, pasti aman, pasti disertai, pasti sehat. Karena kita semua dipimpin sama Roh Kudus. Kita nggak dipimpin sama kehendaknya kita nggak dipimpin sama kekuatannya kita. Nah, kakak ingetin lagi ya adik-adik, Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya untuk orang-orang dewasa, tapi untuk Rehoboth Kids juga. Jadi adik-adik yang masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, mungkin di bawah 6 tahun juga Roh Kudus bisa dicurahkan buat adik-adik semuanya. Amin. Kalau adik-adik mau untuk dipenuhi sama Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu dicurahkan buat adik-adik semuanya, adik-adik harus sungguh-sungguh minta sama Bapa supaya Roh Kudus itu diberikan kepada adik-adik. Adik-adik juga harus percaya kalau Roh Kudus itu bisa dicurahkan ke adik-adik semuanya. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Wah, kakak mau sekali dipenuhi sama Roh Kudus terus, supaya kakak terus punya sukacita, supaya kakak terus bisa aman, supaya kakak terus bisa selamat. Karena kalau tanpa Roh Kudus kita semua nggak aman.
Oke, siapa yang mau di sini? Yuk, kakak mau ngajak hari ini adik-adik Rehoboth Kids, kita sama-sama mau minta Tuhan, kita mau sama-sama minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan ke kita semua. Amin. Yuk, yang mau, kakak mau ngajak kita semua untuk tutup mata, kita semua posisi berdoa, kita semua lihat Tuhan Yesus supaya kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, kita bisa minta ke Tuhan supaya Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Yuk semuanya tutup mata, semuanya posisi berdoa. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau Roh Kudus dong. Aku minta Roh Kudus ya Tuhan, tolong kasih aku. Yuk semuanya berdoa ya, semua tutup mata, semuanya lipat tangan, semua posisi berdoa. Kakak mau ngajak kita semua nyanyi satu lagu ini, jadikan lagu ini sebagai doanya kita ke Tuhan supaya Tuhan kasih kita Roh Kudus. Oke? Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Yuk sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini lagi yuk. Sama-sama yuk. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk sekali lagi yuk minta sungguh-sungguh ya. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami minta hari ini Tuhan supaya Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Buat Rehoboth Kids, buat Kak Joy, buat Kak Hansen, buat kita semua. Supaya Roh Kudus hidup di dalam diri kita semuanya. Roh Kudus, kami minta supaya Engkau yang memimpin kami, anak-anak-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Roh Kudus, Engkau yang menemani kami. Roh Kudus yang menghibur kami kalau kami lagi sedih Tuhan. Roh Kudus yang bantu kami Tuhan kalau kami punya kesulitan di sekolah atau di keluarga. Roh Kudus yang bantu kami ya. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Kami percaya hari ini kami terima Roh Kudus. Hari ini hidupnya kami bukan hidupnya kami lagi, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kami semua. Makasih Tuhan, kami terima Roh Kudus saat ini. Dalam nama Yesus, penuhi kami semua dengan Roh Kudus, penuhi Papa Mama kami juga ya Roh Kudus, supaya mereka juga mau dipimpin sama Roh Kudus. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Jangan berhenti dulu ya adik-adik ya. Belum selesai nih. Satu lagi. Kakak mau kasih satu lagi. Nah, karena hari ini kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kakak percaya hidup kita jadi semakin baik. Anak-anak Rehoboth Kids pasti jadi semakin baik. Lebih hormat sama orang tua, kata-katanya lebih lembut, bisa memberkati banyak orang, semakin jujur, semakin pintar. Amin.
Kakak mau kasih satu ayat hafalan nih. Kita mau sama-sama menghafalkan, kita mau sama-sama renungkan, kita mau sama-sama pelajari ayat ini. Oke? Ayatnya tadi sudah kita baca sih yang awal ya. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Kita mau baca sama-sama terus kita mau hafalkan. Oke? Yuk sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi ya, supaya kita hafal, supaya kita bisa mengerti. Oh, ternyata Tuhan itu mau bilang gini. Oke, yuk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang percaya sama firman Tuhan katakan amin. Amin, amin, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rehoboth Kids, firman Tuhan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan semangat yang lebih lagi, dengan sukacita yang lebih lagi, buat nyembah Tuhan, buat dengerin firman Tuhan, dan kakak percaya seminggu ke depan adik-adik pasti disertai Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semuanya ya. Tuhan berkati.